Ketua Dewan Pakar Timnas Anies Baswedan Mohaimin Iskandar atau Amin Hamdan Zulfa mengatakan kepada pendukung dan relawan Amin untuk tetap mengawal proses rekapitulasi suara secara berjenjang yang dilakukan KPU RI. Menurutnya, quick count yang sekarang beredar bukan data valid yang bisa dijadikan pegangan. Hamdan mengatakan terlalu dini menyimpulkan bahwa suara dari paslon tertentu sudah mencapai angka sekian dan sampai merayakannya. Hamdan menilai publik harus menghormati proses rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU yang sekarang dilakukan secara berjenjang. Ia pun meminta kepada seluruh saksi dan relawan di seluruh Indonesia untuk terus mengawal proses rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang. Sebagaimana diketahui berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, pasangan calon Prabowo Gibran unggul jauh dari dua kandidat lainnya, yakni Anies Mohaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Bahkan pada Rabu 14 Februari malam, Prabowo menyampaikan pidato kemenangannya bersama Gibran di Istora Senayan, Jakarta. Prabowo pun meminta para pendukungnya tidak boleh sombong atas perolehan quick count tersebut. Ia mengatakan kemenangan ini harus menjadi kemenangan seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita sudah melewati pemilu 2024 dengan segala harapan yang terkandung di dalamnya. Selama 1,5 tahun kita menjalankan gerakan perubahan dengan semangat yang membara, menerobos segala macam tantangan, menghadapi lawan dengan kekuatan yang amat besar. Sungguh suatu capaian yang luar biasa bahwa kita telah sampai pada titik ini. Dan kita semua bangga, saya bangga dan saya rasa semua yang terlibat juga bangga. Namun perjuangan kita belum selesai. Terlepas dari segala kebaikan pemilu dan kerja keras semua pihak yang terlibat dalamnya, ada begitu banyak kekurangan yang dirasakan secara terang benderang. Maka demi perbaikan pemilu dan penguatan demokrasi, maka saya menyerukan, 1. Terus kawal suara dengan semangat tinggi. Dokumentasikan semua kekurangan yang ada, keanehan, ketidaknormalan, catat, foto, dan kirimkan ke tim hukum nasional. Keterangannya akan ditulis di video ini, nanti alamatnya. Yang kedua, tetap menghormati proses pemilu dan menghargai kerja-kerja demokrasi yang telah dan sedang bekerja. Tentu menghormati proses pemilu artinya memastikan setiap suara rakyat tersampaikan dan terhitung dengan akurat. Dan yang ketiga, tetap jaga semangat tinggi, jaga optimisme, bahwa gerakan perubahan masih dan akan terus berjalan. Dan yakin bahwa insya Allah akan mencapai tujuan panjangnya. Saya pernah sampaikan bahwa optimisme itu harus terus dihidup-hidupkan. Mari kita jaga, mari kita terus merawat nurani untuk percaya bahwa kemajuan Indonesia harus terus kita upayakan. Bahkan ketika pintu perubahan itu seakan terlihat sempit. Dalam kesempitan kita harus lihat sebagai kesempatan. Dan saya akan mengulangi kembali apa yang saya sampaikan kemarin. Saya akan tetap dan saya akan terus membersamai gerakan perubahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD akhirnya buka suara seusai sejumlah lembaga survei mengumumkan hasil hitung cepat Pilpres 2024. Ia tak menyinggung hasil quick count, melainkan membahas terkait keadilan yang harus dilanjutkan. Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Mahfud MD melalui akun X pribadinya pada Jumat 16 Februari 2024 siang. Kompas.com telah diizinkan mengutip pernyataan Mahfud tersebut oleh staf bidang komunikasinya Rizal Mustari. Dalam unggahan itu, Mahfud mengatakan bahwa pemilu kini telah usai. Semua pihak kini tinggal menunggu hasil akhir yang akan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Dalam unggahan itu, ia juga menyerukan agar semua pihak tidak boleh lelah untuk mencintai Indonesia. Mantan Menko Polhukam itu juga menyebutkan perjuangan membangun demokrasi dan keadilan juga harus dilanjutkan. Sebab hal itu tidak terikat pada masa pemilu saja. Diketahui bahwa saat ini hasil quick count sejumlah lembaga menunjukkan bahwa paslon nomor urut 2 paling unggul dalam kontestasi Pilpres 2024. Berdasarkan hasil quick count Litbang Kompas pada Jumat siang pukul 13.08 waktu Indonesia Barat, dengan jumlah sampel masuk 99,70%, pasangan Prabowo Gibran unggul dengan perolehan suara 58,45%. Sedangkan
Sedangkan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin ada di peringkat kedua dengan 25,23%. Kemudian diikuti Ganjar Mahfud dengan 16,32%. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.